Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan KKL kami terkait analisis dampak lingkungan di PT Pulp and Paper Perawang, Provinsi Riau. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak SIP MSI. Baiklah, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Adim Lutfi, Aulia Anissa Fitriani, Dira Ramadhani, Restia Ramadila Putri, dan Siti Wayu. Baiklah, untuk pertama kita berangkat dari profil PT Indah Kiat yang akan disampaikan oleh Siti Wayu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang. Perusahaan atau PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri pulp and paper dengan status penanaman modal asing atau PMA. PT Indah Kiat ini tempatnya berlokasi di Jalan Raja Minas Perawang, kilometer 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. PT Indah Kiat merupakan bagian dari kelompok Sinarmas. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1978. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan NKP adalah di bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. Kegiatan utama PT Indah Kiat adalah bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Selanjutnya, tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha. Tujuan AMDAL ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran atau kerusakan sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Baik, selanjutnya tentang apa sih hubungan AMDAL dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH Pasal 1 Ayat 2, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri yang sangat pesat di Indonesia, yang mana kegiatan industri ini berdampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu industri yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, Provinsi Riau, yang merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri. Perusahaan ini membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, seperti terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT ini, yang mana kerusakan lingkungannya seperti penebangan pohon guna keberlangsungan industri, tetapi ini juga berdampak pada air, udara, dan tanah pada lingkungan hidup sekitar PT tersebut. Seperti masyarakat sekitar misalnya, polusi udara yang diakibatkan oleh cerabong asap dari proses industri PT ini berdampak pada polusi udara yang terjadi di sekitar PT tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, bahan kimia yang digunakan dalam proses industri PT ini sangat mencemari air yang berada di area PT ini. Untuk itu dibutuhkannya AMDAL dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah yang diakibatkan oleh PT Indah Kiat tersebut, yang mana AMDAL berperan dalam menjaga dan meningkatkan standar kualitas lingkungan sehingga dampak negatifnya dapat serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL juga digunakan sebagai proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan. Baik, pembahasan selanjutnya itu terkait temuan lapangan di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, Provinsi Riau. Adapun temuan yang kami dapatkan, yang pertama yaitu mengenai masalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik. Menurut informasi yang kami dengar itu dari Bapak Armadi selaku humas dari PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Beliau mengatakan bahwa masalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di sana, karena limbah yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper ini tidak berbahaya. Adapun limbah yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat ini itu berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah asap.
Nah, semua limbah yang dihasilkan oleh PT Indakiat tersebut itu sebelum dibuang, itu dilakukan pengelolaan dan pengecekan terlebih dahulu apakah limbah yang dibuang tersebut itu berbahaya atau tidaknya. Adapun beberapa upaya dalam pengelolaan limbah-limbah ini. Yang pertama itu ada limbah sisa kayu dan getah kayu, itu dimanfaatkan oleh PT Indakiat untuk pembangkit tenaga listrik di pabrik. Sedangkan limbah dari batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik, limbah tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan beton yang digunakan untuk pembuatan jalan, dan sisanya itu dikirim ke semen padat yang nantinya akan dibuat menjadi semen. Sedangkan limbah air itu dihasilkan oleh pencucian perebusan kayu di PT Indakiat itu dibersihkan menggunakan water treatment, yaitu proses penghilangan kontaminan dari air limbah, dan itu selanjutnya hasil dari pengolahan air limbah tersebut akan dilepaskan ke sungai dekat pabrik. Nah, selain itu berdasarkan pengamatan yang kami lakukan observasi di sana, itu terlihat adanya polusi udara yang berasal dari cerobong asap pada tahap pemasakan digester pada chips sebagai bahan baku untuk pembuatan pot ini. Jadi waktu observasi kami itu melihat adanya polusi udara atau asap yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik tersebut. Dan tentu hal ini sangat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik karena kurangnya udara bersih bagi masyarakat yang disebabkan oleh polusi udara pada tahap pemasakan chip tersebut. Tetapi menurut informasi dari narasumber di sana, itu pada tahap pemasakan chip sama sekali tidak menyebabkan polusi udara. Karena itu hanya berupa uap saja yang dikeluarkan dari cerobong, dan perusahaan juga sudah memiliki perizinan AMDAL, dan setiap proses produksi industri juga diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan mereka juga mengatakan bahwa jika memang itu polusi udara, mungkin karyawan di sana akan berdampak terlebih dahulu. Berdasarkan analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan AMDAL pada PT Indakiat Pulp & Paper, perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada meminimalisi dampak proses produksi terhadap lingkungan. Produksi pulp, kertas, dan tisu menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar. Keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, PT Indakiat Pulp & Paper Perawang telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah menerapkan standar internasional di bidang pengelolaan lingkungan melalui ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan atau SML. Selain itu, PT Indakiat Perawang juga telah menjalankan program 3R yang merupakan program pengelolaan limbah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle. Tidak hanya itu, PT Indakiat Pulp & Paper Perawang juga telah menjalankan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan. Untuk mengurangi polutan, sistem pengelolaan air limbah perusahaan menggunakan sistem pengelolaan biologis dengan lumpur aktif dengan perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah terolah dapat dialirkan secara aman ke badan penerima. PT Indakiat Perawang memanfaatkan limbah lumpur dari pengelolaan air limbah dicampur dengan limbah kulit kayu sebagai pupuk. Demikian pembuatan pupuk juga dihasilkan dari pengelolaan abu boiler, limbah yang dihasilkan dari produksi energi. Kemudian pupuk ini digunakan untuk kebutuhan operasi pemasuk kayu pulp yang berada di sekitar pabrik. Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL, PT Indakiat Pulp & Paper Perawang juga mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2018, Indakiat Perawang menggunakan bahan bakar biofuel untuk 61% konsumsi energinya. Perusahaan terus berupaya meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Adapun kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Humas PT Indakiat Pulp & Paper Perawang dan sejalan dengan dokumen obligasi keberlanjutan PT Indakiat Pulp & Paper Tahap 1 tahun 2020 itu terkait pelaksanaan AMDAL telah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Humas PT Indakiat Pulp & Paper juga telah menjelaskan bahwa setiap limbah yang dihasilkan oleh PT Indakiat Pulp & Paper akan dikelola dengan baik dan menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan sesuai dokumen keberlanjutan obligasi tahun 2022. PT Indakiat juga telah menjalankan program pengelolaan limbah dalam rangka untuk mengurangi polutan dengan sistem pengolahan limbah sesuai dengan yang sudah dipaparkan di atas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.